what you're looking for. It's me, DLP. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rahayu dengan NIM 212354 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Primagera. Nah, oke guys, sebelumnya aku akan menjelaskan sedikit tentang Google Comprehensive itu apa ya di manajemen kinerja ini sendiri. Nah, manajemen kinerja Google Comprehension umumnya merujuk pada cara Google mengelola dan mengoptimalkan kinerja karyawan dan tim melalui kompetisi dan tantangan. Nah, istilah ini bisa mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama itu ada kompetisi internal. Google sering mengadakan kompetisi internal untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Nah, kompetensi ini bisa berupa lomba ide kreatif atau tantangan teknologi di mana karyawan diundang untuk mengusulkan solusi baru dan mengatasi masalah bisnis atau teknisi. Yang kedua ada penilaian kinerja. Nah, dalam konteks manajemen kinerja, Google juga menerapkan sistem penilaian yang ketat untuk menilai kontribusi dan hasil kerja karyawan. Nah, ini sering melibatkan penetapan tujuan, evaluasi berkala, dan feedback yang konstruktif. Yang ketiga ada budaya kompetitif dan kolaboratif. Nah, Google memadukan elemen kompetisi dan budaya kolaboratif. Meskipun ada unsur kompetisi, fokus utamanya adalah pada pencapaian tujuan bersama dan pengembangan individu dalam lingkungan kerja yang mendukung. Yang terakhir ada inovasi dan penghargaan. Nah, melalui kompetisi ini, Google memotivasi karyawan untuk berpikir kreatif dan melakukan inovasi. Pemenang kompetisi seringkali mendapatkan penghargaan, pengakuan, atau dukungan untuk mewujudkan ide mereka yang lebih lanjut. Nah, secara keseluruhan, manajemen kinerja Google Comprehensive ini mencerminkan pendekatan Google dalam mengelola kinerja karyawan dengan memanfaatkan kompetensi sebagai salah satu alat untuk mencapai hasil yang optimal dan mendorong inovasi pada setiap karyawan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita yang inti, yaitu tentang implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh Google Comprehension. Nah, apa sih? Nah, saya akan membahasnya lebih lanjut. Implementasi manajemen kinerja di Google Comprehension. Yang pertama ada planning. Google menggunakan sistem OKR atau Objective and Key Result dalam fase perencanaan manajemen kinerja. OKR ini membantu Google menerapkan tujuan ambisius dan mengukur hasil utama yang spesifik. Nah, setiap karyawan, tim, dan divisi menetapkan OKR mereka sendiri yang selaras dengan tujuan perusahaan. Contoh, tujuan bisa berupa meningkatkan pengguna aktif harian sebesar 20%. Nah, dengan hasil utama yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk mencapainya. Nah, yang kedua ada monitoring. Nah, monitoring kinerja di Google dilakukan secara berkala. OKR diperiksa dan diperbarui setiap kuartal untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan tujuan perusahaan yang terus berkembang. Nah, penemuan one-on-one atau
antara manajer dan karyawan sangat ditekankan untuk memberikan umpan balik terus-menerus dan mendiskusikan kemajuan OKR ini sendiri. Nah, yang ketiga ada reviewing. Nah, proses peninjauan di Google melibatkan evaluasi OKR pada akhir setiap kuartal. Karyawan menilai pencapaian mereka berdasarkan hasil utama yang telah ditetapkan. Google menggunakan sistem preview di mana rekan kerja memberikan umpan balik satu sama lain. Nah, selain itu, manajer memberikan penilaian dan umpan balik yang komprehensif untuk membantu karyawan memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat ada rewarding. Google memberikan penghargaan berdasarkan pencapaian OKR dan kinerja individu. Penghargaan ini dapat berupa bonus, kenaikan gaji, atau pengakuan khusus. Google juga mendorong budaya apresiasi di mana pencapaian karyawan diakui secara terbuka, baik melalui acara internal maupun platform komunikasi pada perusahaan. Nah, pembelajaran untuk perusahaan di Indonesia ini apa aja sih? Nah, pembelajaran untuk perusahaan di Indonesia ini ada beberapa tahap nih. Yang pertama ada implementasi OKR yang tadi sudah dijelaskan. Perusahaan di Indonesia dapat mengadopsi sistem OKR untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, OKR ini dapat membantu meningkatkan fokus dan keterlibatan karyawan dalam mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua ada umpan balik berkelanjutan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti Google, perusahaan di Indonesia ini perlu membangun budaya umpan balik berkelanjutan melalui pertemuan one-on-one atau per-review. Nah, ini membantu karyawan mendapatkan wawasan yang berguna untuk mengembangkan diri mereka itu sendiri. Yang ketiga ada pengakuan dan penghargaan. Nah, mengadopsi sistem penghargaan yang transparan dan adil dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan sendiri. Nah, penghargaan tidak hanya berupa material, tetapi juga penghargaan itu pengakuan atas kontribusi karyawan terhadap perusahaan dan dapat disimpulkan dengan mengimplementasikan manajemen kinerja yang berfokus pada OKR ini. Monitoring terus-menerus, peninjauan yang komprehensif, dan sistem penghargaan yang adil, perusahaan di Indonesia ini dapat membangun sumber daya manusia berkinerja tinggi seperti yang dilakukan oleh Google Comprehensive itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya beranjak atau menyelesaikan video ini, saya ada sedikit pantun nih, yaitu pergi ke pasar membeli kain, jangan lupa membeli kain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.